Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Nana, jumpa lagi pada pembelajaran matematika. Dan kali ini kita akan membahas materi tentang peluang ya. Oke, kita mulai dari pengertian peluang. Baik anak-anak, seperti yang kita ketahui ya, bahwa saat ini di seluruh dunia sedang dilanda pandemi virus COVID-19. Dan tidak terkecuali di negara kita yaitu Indonesia. Tapi tahukah kalian bahwa saat ini ya, pasien COVID-19 di Indonesia yang telah sembuh jumlahnya semakin banyak dan hampir 80% lebih dari seluruh pasien yang terpapar COVID-19. Nah, dengan demikian berarti peluang pasien COVID-19 untuk sembuh tentunya lebih besar daripada yang meninggal dunia. Oke, dalam matematika, peluang itu sendiri diartikan sebagai nilai kemungkinan dari suatu kejadian. Nah, dalam matematika, peluang terdiri dari dua macam, yaitu ada peluang empirik dan peluang teoritik. Oke, kita akan bahas satu persatu kedua peluang tersebut ya. Kita mulai dari peluang empirik. Peluang empirik atau dikenal dengan frekuensi relatif adalah nilai kemungkinan suatu kejadian berdasarkan hasil percobaan. Oke, misalnya dari percobaan melempar sebuah koin atau mata uang logam sebanyak 5 kali didapat hasil angka sebanyak 3 kali dan gambar sebanyak 2 kali. Maka peluang empirik muncul angka atau gambar dapat dinyatakan sebagai berikut. Oke, jadi frekuensi relatif angka didapat dari banyak kemunculan angka dibagi dengan banyak pelemparan koin. Ya, tadi kemunculan angka ada 3 dan pelemparan koin sebanyak 5. Berarti frekuensi relatif angka adalah 3/5. Sedangkan frekuensi relatif gambar didapat dari banyak kemunculan gambar dibagi dengan banyak pelemparan koin, yaitu nilainya 2/5. Oke, untuk peluang teoritik sendiri ya, biasanya digunakan untuk memprediksi banyak kemunculan suatu kejadian pada percobaan besar tanpa benar-benar kita melakukan percobaan tersebut. Dan peluang teoritik ini selanjutnya akan dijadikan sebagai pengambilan dari nilai peluang itu sendiri. Oke, ini adalah rumus untuk peluang teoritik ya. Jadi peluang suatu kejadian ya, dimisalkan dengan A, itu sama dengan banyak kejadian yang dimaksud, dimisalkan dengan huruf A, dibagi dengan banyak kejadian yang mungkin ya, dimisalkan dengan huruf S. Oke, apa sih perbedaan peluang empirik dan peluang teoritik itu sendiri ya? Nah, untuk membedakannya atau membandingkannya, mari kita simak soal berikut ini. Sebuah mata uang logam dilempar sebanyak 20 kali, 30 kali, 50 kali, dan seterusnya sampai 100 kali dengan frekuensi kemunculan tiap mata uang logam sebagai berikut ya. Ini disajikan dalam tabel, kita bisa perhatikan. Untuk banyak pelemparan 20 kali, maka muncul angka sebanyak 6, muncul sebanyak 14. Kemudian 30 kali, muncul angka 19, muncul gambar 11. 50 kali, muncul angka 28, muncul gambar 22, dan seterusnya sampai pelemparan 100 kali ya. Oke, tentukan peluang empirik dan peluang teoritik dari kemunculan tiap-tiap mata uang logam tersebut. Oke, ini hasil untuk peluang empirik dan peluang teoritiknya. Kita lihat di sini ya, disajikan dalam bentuk tabel. Untuk banyak pelemparan 20 kali ya, maka kita lihat di sini peluang empirik atau frekuensi relatif angka adalah 0,3 ya, didapat dari 6 ya, itu muncul angka. Kemudian 20 adalah banyak pelemparan. Demikian juga dengan muncul gambar ya. Peluang empirik muncul adalah 0,7 didapat dari 14. Itu banyak kemunculan gambar dibagi 20 banyak pelemparan. Kita lihat lagi misalkan pelemparan 50 kali ya. Peluang empirik muncul angka adalah 0,56
didapat dari 28 banyak kemunculan angka dibagi 50 banyak pelemparan koin. Kemudian peluang empirik gambar itu nilainya adalah 0,44 didapat dari 22 kemunculan gambar ya, dan 50 adalah banyak pelemparan. Dan seterusnya sampai 100 kali ya. Kalau kita perhatikan nih, semakin banyak kita melakukan pelemparan sebuah mata uang logam, maka kita lihat ya, banyak kemunculan angka dan kemunculan gambar ini mendekati hasil yang sama. Yaitu kalau dihitung maka nilainya mendekati 0,5 ya. Oke, sekarang kita lihat pada peluang teoritik. Pada peluang teoritik ya, peluang muncul angka itu didapat dari banyak kejadian muncul angka dibagi dengan banyak kejadian yang mungkin. Oke, angka dalam sebuah mata uang logam ada 1 ya di sini. Kemudian kejadian yang mungkin ya, jika sebuah uang logam dilempar maka ada 2 ya. Jadi bisa muncul angka dan bisa muncul gambar. Demikian juga dengan peluang muncul gambar ya, didapat dari banyak kejadian muncul gambar ya, 1 dibagi banyak kejadian yang mungkin ada 2 ya. Jadi peluangnya 1/2 atau masing-masing adalah 0,5. Baik, jadi dari tabel tadi dan dari hasil tadi ya, kita bisa memberi kesimpulan bahwa semakin banyak kita melakukan percobaan pelemparan koin ya, atau sebuah mata uang logam, maka nilai peluang empirik tadi akan mendekati nilai peluang teoritik ya, yaitu mendekati nilai 0,5 atau 1/2. Oke, jadi demikian penjelasan untuk peluang empirik dan peluang teoritik. Nah, ini kita buat rangkumannya. Jadi peluang empirik itu adalah nilainya atau rumusnya banyak kemunculan kejadian A dibagi banyak percobaan yang dilakukan. Kemudian untuk peluang teoritik ini rumusnya adalah kejadian yang dimaksud ya, atau A dibagi dengan kejadian yang mungkin ya. Atau bisa juga peluang teoritik itu dinyatakan dengan banyak titik sampel ya, dinyatakan dengan huruf A dibagi dengan banyak ruang sampel atau dinyatakan dengan huruf S. Oke, anak-anak, demikian ya penjelasan Ibu tentang tentang pengertian dari peluang empirik dan peluang teoritik. Ya, nanti akan kita lanjutkan ya untuk pengertian dari titik sampel dan ruang sampel ya, untuk penjelasan berikutnya. Oke, demikian penjelasan dari Ibu ya. Sekian dulu dan terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.